Allah ya hubana hubas Sayyidina Muhammad hubas Sayyidina Muhammad. Allah ya hubana hubas Sayyidina Muhammad hubas Sayyidina Muhammad. Allah wahai cinta kami, cinta penghulu Nabi Muhammad, penghulu Nabi Muhammad. Salawat wassalam anta ridallah ya tahiral qalbi anta ridallah. Salawat dan salam engkau ridallah. Wahai suci hati engkau ridallah. Allah ya hubana hubas Sayyidina Muhammad hubas Sayyidina Muhammad. Ya Nur Muhammad anta ridallah. Ya Ruhal Mukhtar anta ridallah. Wahai Nur Muhammad engkau ridallah. Wahai Ruh terpilih engkau ridallah. Ya hubana hubas Sayyidina Muhammad hubas Sayyidina Muhammad. Ya Ruhal Akwan ya Jahiral Jamal anta ridallah. Wahai Ruh Alam engkau ridallah. Wahai Jahir keindahan engkau ridallah. Allah ya hubana hubas Sayyidina Muhammad hubas Sayyidina Muhammad. Ya aunal hayati anta ridallah. Wardana maqaman anta ridallah. Wahai penolong hidup engkau ridallah. Ridailah kami engkau ridallah. hubas Sayyidina Muhammad hubas Sayyidina Muhammad. Ya Ruhal Akwan ya Jahiral Jamal anta ridallah.
keindahan, Engkau ridha Allah, Allah ya hubbana, hubbana, hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina ya aunal hayati, anta ridallah, wardona maqaman, anta ridallah, wahai penolong hidup, Engkau ridallah, ridailah kami, Engkau ridallah, Allah ya hubbana, hubbana, hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman hadir fi hadzal majlis jamaah majlis ta'lim nurullah wa liman anfaqa fi hadzal majlis wa liman sadaqa fi hadzal majlis wa liman khadama fi hadzal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala sesuatu kesempitan bagi hidup kita Allah memberikan kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar atas segala problematika hidup kita, menolong kita, membimbing kita, dan memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita terus dibimbing Allah di kehidupan ini sampai kematian kita, sampai akhirat kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita juga dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla, diselamatkan Allah di dunia dan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya terkumpul dan berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, dan diberikan Allah pada kehidupan ini rezeki yang memadai, rezeki yang mencukupi, dan diluaskan Allah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sumat-sumat aja, simpulkan sendirilah. Kita sampai kepada satu pembahasan tentang hikmah, bagaimana orang yang ternyata orang yang bertobat itu kemarin orang yang selalu mengucap astagfirullahaladzim. Jadi zikirnya itu banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, biar tidak ada sebab astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Apalagi tadi sudah tahu nah aibnya diri selama ini ditutupi Allah benar ya. Bu, syukur jo abahnya nih ma anuku melamarku, sekarang aku jadi istri si nang nih. Andaikan abahnya tahu bisa tidak mencari jodoh loh anakku. Wah, astagfirullah, terima kasih ya Allah, astagfirullah. Ujar nang laki kayak tujuan, untung mamanya nih hakun dulu kulamar padahal aku tidak punya uang apa-apa. Tapi karena ada rezeki tiba-tiba lalu aku bisa melamar mamanya nang wah ini, nang bisi anak wah ini.
Masya Allah, wajar abahnya. Bedi dia jangan berkisah lawan bini lah. Nang bini jangan juga berkisah lawan laki. Tapi astagfirullah. Ya Allah, hamba bertobat ya Allah. Tutuplah aib hamba ya Allah. Masya Allah. Ya kah? Jangan kisahkan dengan siapapun juga. Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Astagfirullah. Terima kasih Engkau menutupi aku. Nah, itu kan orang yang bertakwa landasannya selalu taubat kepada Allah aja wajalla. Subhanallah. Papil ma'asi halaka kulli. Karena itu kata saya, orang-orang yang pandai bertaubat menyadari papil ma'asi halaka kulli. Apapun kemaksiatan itu dalam hidup itu. Maksiat artinya dari kata-kata asya, menentang Allah, melawan perintah dan larangan Allah, itu orang maksiat. Orang minuman keras itu orang maksiat. Kenapa? Melawan larangan Allah, karena Allah melarang minum-minuman keras. Nah, buaya nang kada jadi makan babi itu berarti bertakwa buayanya lah. Itulah wa pitoati baqo akuli, dan yakinlah orang yang bertobat itu wa pitoati baqo akuli, dia meyakini setiap ketaatan yang dilakukannya, sedikit ketaatan yang dilakukannya apalagi banyak, baqo akuli, semuanya adalah kekal baginya. Kekal maksudnya sampai di bawahnya nanti di akhirat. Sebuah makanan yang pian sedekahkan, uang yang pian sedekahkan di jalan agama Allah, di akhirat dia akan muncul. Itu bako. Uang yang pian keluarkan, gasan nonton film di Duta Mall malam minggu, malam minggu nonton di Duta Mall, itu tidak ada di surga nanti. Ada juga nanti di akhir, adakah itu ada berbekas juga, tapi dia menarik ke dalam api neraka. Bisa jadi masuk api neraka, bisa sambil nonton, sambil minuman keras. Nah, apa kabar? Nah, kekal juga, tapi kekal mengekalkan dalam api wassalamah abadiyah, keselamatan yang abadi. Itu taat kepada Allah Azza wa Jalla, syahadatan duniyatan wa ukrawiyatan, yaitu keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Itulah yang dicari oleh setiap manusia. Itu pula yang dirasakan dan dicari oleh orang-orang yang menyukai taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau orang tua rajin suaranya astagfirullahaladzim, ya, enggak apa-apa, sama aja, enggak apa-apa. Yang penting maknanya astagfirullah, meminta ampun. Bima laital ma'asi lam takluk wa lam takun. Kita berharap, ujar saya, laital ma'asi, kemaksiatan itu tidak terrealita, tidak terjadi. Lam takluk walam takun, tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap yang terjadi itu dalam hidup kita itu, atau orang yang bertobat itu, ya, kembali kepada orang bertobat itu, ialah mengharapkan kemaksiatan itu tidak terjadi lagi di hadapannya. Yang dia inginkan adalah ketaatan kepada Allah selalu terjadi di hadapannya, selalu dalam hidup mereka. Subhanallah. Ini orang-orang yang disebut kemarin al-awabin. Jadi ada minat tawabin, orang-orang yang bertaubat pemula. Ada yang lagi sudah kawasul minal awabin. Al-awab artinya orang-orang yang pandai. Kalau Nabi, Nabi adalah sayyidul awabin. Nabi adalah penghulu orang-orang bertaubat. Itu Nabi Muhammad. Di mulut beliau selalu astagfirullah, perubah syahwat sya'atan. Barangkali akan terjadi sesaat-sesaat seseorang terjerumus dalam syahwat yang besar. Wa aurasta hajanan tawilan, meskipun sesaat tuh jangan lah. Mun kemana tuh? Ke hotel memborong bebinian, ya kah? Paling berapa menit? Ya kalau sesaat jangan tuh dari kehidupan ya lah. Malam itu juga ya lah. Tapi hajanan tawilan, tapi kesedihannya berpanjang-panjang nantinya. Kesedihan dunia,
kesedihan ajab api neraka. Nauzubillah. Masya Allah. Maksud saya kayak ini, orang bertobat itu merasakan sesaat pun kemaksiatan itu terjadi pada dirinya, dia takutan banget sudah jangan sampai terjadinya, walaupun hanya sesaat. Subhanallah. Wa aqabat da'an dawiyan, itu adalah penyakit da'an dawiyan, penyakit yang berterus-terusan, penyakitnya menggerogoti diri sendiri. Apabila kita tidak bertobat kepada Allah, dia menggerogoti hidup kita terus. Iya nang tuh berjualan kan tapi mau rami karena dosa ada pada diri kita. Yalah, berusaha ada berberkat tidak berberkat. Usahanya kenapa? Karena dosa ada terselubung di dalam diri. Nah kayak apa membukanya dulu? Astagfirullahaladzim, merancaki. Makanya dalam hadis Nabi, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan meluaskan rezeki orang itu. Subhanallah. Man lazimal istighfar, ya Nabi. Bahkan bukan hanya rojakahu rizqan, rojakahu wasian, memberikan kepadanya rezeki yang luas. Min haitsu la yahtasib. Bahkan kullahamin, menghilangkan kegelisahan orang itu. Wa auqa'at bin nari jabalan kabiran, menghempaskan seseorang ke dalam api neraka bagaikan gunung yang besar jatuh di sebuah lembah yang lebih besar lagi. Itulah walaupun sesaat, kalau kita tidak minta ampun kepada Allah aja wajib. Jadi jangan anggap enteng. Makanya dosa itu memang ya jangan dianggap entengnya, biarpun sedikit kecil minta ampun dah kita. Meskipun tertinggal sembahyang toh, tertinggal sholat, sembahyang, cepat minta ampun, sholat kodok, laksanakan sholat kodok kita. Nah itu aja kesimpulannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang minat tawabin, dan mudah-mudahan dimasukkan pula kita tergolong orang-orang minal awabin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusu'adahu bika ya Nabi Allah, asyauqu ilaika la yatabu ya Qalilallah, wa ta'arabna ala dinil Islam wa ilallah. Ya Rabbi salli alaika ya Rasulullah, ya Rabbi salli alaika ya nura arsillah. Salamullah salamun alaika fi ilmillah, ya khairal anbiya ya syafi'allah, ya sayyidal atqiya ya jamalallah. Kuzlana biyadika ma'ridallah, ya Rabbi salli alaika ya Rasulullah, ya Rabbi salli alaika ya nura arsillah. Salamullah salamun alaika bi ilmillah. Subhanalladzi khalaqahu ahsanu minal qamari bihaqil